Halo semuanya, selamat kembali lagi. Di sini kita akan membahas soal TKSMA 2025, soal ke-17. Oke, ini materinya masih tentang geometri dan pengukuran. Di sini diketahui bahwa panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20 cm. Oke, ini harus digarisbawahi bahwa diagonalnya itu 20 cm. Kemudian yang ditanyakan berapakah keliling layang-layangnya? Oke, yang ditanyakan keliling. Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kotak tersebut. Yang pertama pernyataannya luas layang-layangnya adalah 160. Yang kedua panjang salah satu sisinya adalah 10. Oke, kita buktikan dulu. Pernyataan yang pertama bahwa luas layang-layangnya itu adalah 160. Oke, luas layang-layangnya adalah 160. Ini ya. Oke. Ingat teman-teman, rumus dari luas layang-layang itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 gitu ya, sama dengan ini 160 gitu. Nah, di sini tadi diketahui ya bahwa salah satu diagonalnya, diagonal tuh garis tengah ya. Ini diagonalnya ada 2. Mau yang ini diagonal 1, yang panjangnya diagonal 2 boleh ya, itu terserah teman-teman aja. Mau yang ini diagonal 1-nya, ini diagonal 2 juga boleh. Oke, yang pasti ini adalah salah satu diagonalnya 20 gitu. Berarti kita punya misalkan yang 20 itu diagonal 1 ya. Berarti kita punya setengah dikali 20 dikali D2 sama dengan 160. Ini tinggal 20 bagi 2, sisanya 10 dikali D2 sama dengan 160. Oke, kita cari D2-nya, berarti 10-nya kita pindah ruaskan. Bagi 10, ini 00 coret, berarti D2-nya adalah 16 gitu ya. Itu adalah diagonal 2-nya. Nah, kalau kalian perhatikan, kan diagonal satunya 20, diagonal 2-nya itu 16. Oke, coba secara logika aja, ini kan lebih panjang daripada diagonal yang ini. Oke, artinya apa? Diagonal ini itu panjangnya pasti 20, karena ini lebih panjang. Paham ya? Jadi kita tulis aja bahwa diagonal ini pasti 20, berarti diagonal yang ini itu 16 gitu. Oke, karena diagonal yang pendek ini dia terpotong di tengah-tengah, maka bisa tuh kita tulis 16, berarti ini panjangnya 8, yang ini juga panjangnya 8. Ya. Oke, kita tulis dulu deh, ini 8, berarti ini 8. Ya, keseluruhannya yang panjangnya ini 16, ini panjangnya 20. Kemudian apa lagi nih yang kita butuhkan? Oke. Di sini kita udah tahu bahwa diagonal satunya, oke, diagonal satu itu yang panjangnya tadi. Ini 20, berarti ini 16, dibagi 2 jadi 8, ini juga 8. Nah, masalahnya, ini muncul masalah baru, kita nggak tahu ininya berapa, ininya berapa. Oke, karena ini titik potongnya bukan di tengah-tengah. Jadi kita nggak mungkin misalkan ini 10 itu tidak mungkin, karena yang ini itu lebih panjang dari yang atas, gitu ya. Nah, karena tidak mungkin 10 10, kita nggak tahu ini berapa, makanya diperlukanlah pernyataan kedua gitu. Pernyataan keduanya apa? Panjang salah satu sisi layang-layangnya itu adalah 10. Oke, berarti apa? 10 itu adalah sisinya. Berarti sisinya itu ada dua kemungkinan. Bisa aja sisi yang ini, bisa aja sisi yang pendek ini. Tapi kalau kalian pikirkan, misalkan nih, ini kita anggap 10 deh, walaupun nggak mungkin 10, karena ini lebih pendek gitu ya. Misalkan ini 10. Masa ini yang 10? Masa sisi miring sama dengan tinggi segitiga sama-sama 10? Kan itu tidak mungkin. Oke, makanya karena itu tidak mungkin, berarti 10 kita simpan di sisi yang sebelah sini. Paham ya? Oke, karena sudah diketahui ini 10, sisi miringnya 10, tingginya 8, berarti kita harus cari ininya, alasnya gitu, alas segitiga yang ini ya. Nah, ini gitu. Oke, berarti gimana cara mencarinya? Ya rumus Pitagoras lagi gitu ya. Rumusnya adalah karena kita mencari A, berarti kita tulis A aja. A kuadrat sama dengan berapa? 10 kuadrat berarti sisi miringnya dikurangi 8 kuadrat. Oke. A kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64, berarti A kuadratnya sama dengan berapa? 36 ya. Berarti A-nya sama dengan akar 36. Berapa akar 36 adalah 6 gitu. Oke, berarti udah tahu nih sekarang bahwa ininya 6. Kalau di sini 6, berarti di sini berapa? Tinggal 20 dikurangi 6 ya dapat 14 gitu. Nah, itu tinggi si garis yang ininya 14, ini 6, ini 8, ini 8. Oke, paham ya? Itu sudah ketemu tuh. Berarti ya udah otomatis kelilingnya juga pasti bisa diketemukan ya. Karena ini 10 berarti ini juga 10 gitu. Terus gimana cara mencari ini? Ya pakai Pitagoras lagi. Ini miringnya, ini tingginya, berarti ini alasnya. Nanti cari sisi miringnya itu sama menggunakan rumus Pitagoras. Oke, karena yang ditanyakan itu bukan nilainya, gak usah dihitung teman-teman, langsung aja kita lihat pernyataannya. Berarti tadi kita pernyataan 1 dipakai, pernyataan 2 juga kita pakai biar tahu sih panjangnya. Artinya apa? Kedua pernyataannya itu penting untuk kita butuhkan atau kita ketahui. Berarti pernyataan yang benar adalah ini pernyataan 1 saja salah, pernyataan 2 saja salah, karena kita butuh dua-duanya. Ini juga salah, ini juga salah. Udah, berarti yang betul adalah jawaban C gitu. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Udah, berarti jawabannya yang C gitu. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu, bye-bye.